Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time. Dan kali ini gua akan kembali mengupdate data penonton film Indonesia yang sedang tayang maupun yang sudah berakhir selama 2025. Ini adalah part kedua dari edisi data film Indonesia ya. Seperti biasa, data film Indonesia ini gua akan setiap tahunnya akan mengupdate 3 video, part pertama, part kedua, dan part ketiga final untuk mengupdate jumlah penonton yang tayang di bioskop. Kenapa gue buat 3? Biar berjarak gitu loh, antara ya sekitar beberapa bulan, 3 atau 4 bulan baru nanti gue update, 3 atau 4 bulan baru gue update, biar tidak ketinggalan gitu. Dan sudah selesai juga beberapa jumlah penonton yang sedang tayang di pekan-pekan atau di bulan-bulan tersebut yang sudah terlewati. Oke, untuk part keduanya kali ini di tengah bulan ya jatuhnya ya. Udah melewati tengah bulan sih, udah masuk ke bulan September. Yang jatuhnya selama periode sebelumnya yang gua terakhir buat kalau nggak salah habis lebaran sampai ke periode sekarang itu juga banyak film-film yang bertengger di box office Indonesia. Oke, langsung kita bahas saja. Gua ngambilnya biasa ya, sumbernya dari Cinepoint. Oke, Cinepoint ini salah satu aplikasi yang akan menunjukkan jumlah penonton, terus beberapa rating film lainnya yang sudah diapresiasi oleh beberapa penikmat film yang terlibat dalam mereview dan memberikan rating terhadap film tersebut. Nah, ini adalah film Indonesia keseluruhan selama 2025. Ini update-annya ya. Sihir Pelakor posisi 20 dengan jumlah 600.000 penonton. Oke, ternyata film horor masih ada lah di sini. Norma Antara Mertua dan Menantu posisi 19 dengan 600.000 penonton. Oke, ini salah satunya. Norma ini adalah film yang tayang lebaran kemarin. Cuman satu film yang gak tembus 1 juta, yaitu Norma ini ya. Selebihnya tembus semua 1 juta. Wah, film tentang perselingkuhan sudah mulai bosan kali ya penonton. Selanjutnya ada Pengantin Iblis. Pengantin Iblis juga di sini sudah mendapatkan 700.000 penonton, lumayan besar lah ya. Selanjutnya ada Almarhum. Oh, jadi film horornya bertengger di antara 20 sampai 15 ya. Almarhum 700.000 penonton juga. Dan Pembantaian Dukun Santet 700.000 penonton juga, cuman beda belakangnya aja. Lalu Pengantin Setan beda ya sama Pengantin Iblis yang tadi ya. Ini 800.000 penonton. Oke, kita masuk ke posisi 14. La Tahzan, Cinta, Dosa, dan Luka 800.000 penonton. Nah, kalau yang diwarnain biru ini filmnya masih tayang di bioskop ya, jadi tonton aja biar jumlah penontonnya bisa naik gitu loh. Posisi 13 Panggil Aku Ayah dengan jumlah 800.000 penonton. Oke, selanjutnya ada Waktu Maghrib, film horor lagi nih yang kedua, film Waktu Maghrib 2 dengan jumlah 900.000 penonton, bertengger di posisi 12. Nah, kita sudah masuk ke 1 juta penonton nih, dimulai dari 11. Oh, berarti sudah ada 11 film yang tembus 1 juta penonton untuk edisi tahun ini. Luar biasa sekali ya, sudah diapresiasi secara nyata gitu untuk film Indonesia, dan tentu saja sudah merajai box office kita sendiri. Luar biasa memang film Indonesia, walaupun pesaingnya juga film luar yang gak kalah hebat ya, seperti Superman dan lain-lain. Itu menurut gue sih keren sih, kita bisa mengalahkan film-film luar dari segi jumlah penonton. Oke, Believe, Takdir Mimpi Keberanian 1 juta penonton. Nah, ini salah satu film yang TNI lah ya, bisa dibilang TNI, prajurit. Dan kenapa bisa jumlahnya sebanyak ini? Sebenarnya filmnya biasa aja dan promosinya juga biasa aja, tapi dia nih seakan-akan memaksa lah ya, memberikan program khusus untuk para prajurit menonton filmnya, mungkin sebagai inspirasi dan sebagai momentum khusus memberikan semangat kepada para prajurit melalui film.
agar bisa bertugas dengan baik di lapangan nanti. Nah, gara-gara program tersebut yang harus nonton film Believe ini di bioskop, para prajurit itu akhirnya nonton ke bioskop. Kayak ibaratnya kayak sekolahan nonton film di bioskop lah ya, anak-anak sekolah gitu loh. Nah, ini prajurit yang baru aja menjadi taruna, baru melalui pendidikan sebagai militer TNI kita, diwajibkan nonton ini. Jadi kewajiban itu membuat jumlah penontonnya cukup banyak ya. Satu kakak, 7 ponakan. Film drama yang cukup mengharukan ini mendapatkan 1,2 juta penonton dan bertengger di posisi 10. Ini film dari sinetron lah ya, jatuhnya sinetron, dan akhirnya dibuat versi filmnya. Next, selanjutnya posisi 9 masih ada film drama lainnya, Perayaan Mati Rasa, 1,3 juta penonton, yang dibintangi oleh Iqbal Ramadan dan juga diproduseri oleh Prilly dan Umay Shihab di Sinemaku. Mantap emang ini film, wajib tonton juga lah. Posisi 8 ada film Joko Anwar, Pengepungan di Bukit Turi, 1,8 juta penonton. Wah, mantap emang. Film yang kayak gini nih yang menurut gua oke ya, film-film Joko Anwar. Dan sekarang mah Joko Anwar udah jaminan mutu, pasti tembus 1 juta terus. Sudah keren lah pokoknya, bukan cuman keren tapi jumlah penontonnya juga banyak. Congrats lah buat Joko Anwar, sukses selalu. Film-filmnya bagus. Dan film selanjutnya dari Joko Anwar kayaknya Malin Kundang ya, Legenda Kelam Malin Kundang. Kita nantikan saja nanti. Kodrat 2 posisi 7 dengan 2,2 juta penonton, yang dibintangi oleh Vino Gebastian. Kali ini berdampingan dengan Acha Septriasa. Ustadz Kodrat ini keren juga ya, momentumnya dapat pas waktu tayang di bioskop, dan dari film pertama dan film keduanya juga sukses lah bisa dibilang. Selanjutnya ada film dari Luna Maya nih yang diperankan oleh Luna Maya, posisi 6 dengan 2,8 juta penonton, Jalan Pulang. Wah, tidak diduga-duga ternyata Luna Maya juga salah satu penghasil cuan bagi beberapa PH yang pengen ngambil dia sebagai cast dalam film horor. Kalau menurut gue sekarang Luna Maya adalah ratu horor Indonesia ya. Dari beberapa film yang dibintangi Luna Maya itu rata-rata sukses besar, dan ikonik juga salah satunya Susana ya, mantap. Next, selanjutnya Komang. Oke, ini unik nih, salah satu yang menurut gua tidak diduga-duga dari beberapa jajaran film yang tayang di bioskop pada saat Lebaran kemarin. Komang berhasil tembus ke posisi 5 dengan 3 juta penonton, melewati Kodrat 2 dan juga tadi ya, apa sih namanya, Norma. Wah, untuk Norma oke lah kelewatin, cuman Kodrat 2 berhasil dilewatin juga. Keren sih kalau menurut gue. Inspirasinya dari kehidupan Raim Lawode ya, salah satu komika yang menulis kisah kehidupannya dengan menjadikan dirinya sebagai karakter di film ini. Dan tentu saja Komang adalah istrinya ya, dari sebuah lagu menjadi sebuah film. Selanjutnya posisi 4 Sore, Istri dari Masa Depan, dengan jumlah 3 juta penonton. Walaupun sudah menyusut drastis karena filmnya sudah lama ya tayang di bioskop, tapi masih ada loh. Jadi kalau kalian masih ada di layar sinema kalian, di bioskop terdekat kalian, langsung saja tonton filmnya Sore, Istri dari Masa Depan. Viral banget ini film, dan emang film dramanya berkualitas banget ya, menggunakan konsep time loops, waktu yang berulang-ulang, dan akhirnya ini film menjadi film drama bisa dibilang terbaik tahun ini ya, dari segi marketingnya, hype-nya, sampai ke jumlah penontonnya. Bahkan filmnya berkualitas, jaminan mutunya keren itu. Jadi segala-galanya dari beberapa aspek bisa dibilang sempurna. Sore, Istri dari Masa Depan salah satu yang terbaik tahun ini, walaupun jumlah penontonnya 3 juta saja, tapi itu udah sangat baik banget sih. Apakah akan dilanjutkan? Akan ada universe kah kira-kira Sore? Seperti film NKCTHI mungkin?
Tapi nggak perlu juga lah dibikin universe atau serial apa tambahan series lainnya, sequel ataupun prequel. Ini cukup satu film tapi sempurna, itu sesuatu yang mantap sih menurut gue, masterpiece lah. Tapi ada beberapa film juga yang memang layak satu film saja ataupun bisa juga dikembangkan lagi, ya tergantung PH-nya lah. Petaka Gunung Gede posisi 3. Oke, dengan jumlah 3 juta penonton. Dari beberapa film yang tayang 10 besar, rata-rata filmnya film drama. Tapi film horor nih sedikit banget ya. Salah satunya hanya Kodrat 2 dan juga Petaka Gunung Gede dan Jalan Pulang. Jadi didominasi oleh film drama rata-rata ya. Tapi film horor tidak ketinggalan. Tapi yang gue senang sih, film horor yang suksesnya ini adalah film-film yang bermutu dan memiliki kualitas sinematik yang bagus. Salah satunya Petaka Gunung Gede ini. Dari segi penceritaan dan pengambilan gambarnya sudah cukup meyakinkan untuk ditonton di bioskop dan sangat layak lah bertengger di posisi 3. Selanjutnya Pabrik Gula. Nah, ini film MD Picture dengan 4,7 juta penonton, tetap sukses walaupun tidak bisa menyamai rekor KKN. Ya jelas lah, itu kan salah satu hype fenomenal lah, nggak mungkin bisa diulang untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya. Tapi tetap dalam batas kesuksesan yang standar yang paling tinggi kan sekarang rata-rata ya. Kesuksesan film Indonesia dalam jumlah penonton itu dinilainya dari 4 juta. Nah ini lah, film yang tembus 4 juta itu bisa dibilang sukses besar, merajai box office. Nah salah satunya Pabrik Gula ini. MD masih sukses lah dibilang untuk mencapai jumlah tersebut. Masih tetap ada beberapa film MD yang sukses di angka 4 juta. Itu menurut sebagian pengamat film juga itu sangat besar dan terlalu besar. Jadi cuannya tetap gede lah. Tapi tolonglah MD, jaga kualitas, jaga mutu, jaga konsistensi dalam menulis cerita ya. Salah satunya cerita yang paling utama. Kalau jaga cerita tuh harusnya lebih kreatif, mungkin inovatif, ataupun mungkin jangan sampai ceritanya itu mengecewakan penonton. Mungkin ngikutin pasar, tapi jangan juga membawa orang untuk masuk ke dalam pasar itu terus. Itu salah satunya memberikan film yang konsep ceritanya mengulang sama film-film sebelum MD yang sebelumnya ya, rilisan sebelumnya, yaitu KKN, yang formatnya mirip sama serupa gitu ceritanya. Sebaiknya MD harus introspeksi dan evaluasi lagi untuk mengambil cerita yang lebih fresh, segar, agar penonton tidak jenuh gitu loh. Mungkin selanjutnya film MD yang menarik perhatian gue adalah Janur Ireng. Nah ini konsepnya berbeda nih. Ini lebih ngambil dari universe cerita dari Sewu Dino. Nah ini kayaknya lebih menarik dibandingkan Pabrik Gula atau KKN ya. Secara kualitas, mutu, dan juga ceritanya kayaknya jauh lebih menarik. Kita nantikan saja Janur Ireng MD. Dan posisi 1 jelas fenomenal, tentu saja film yang dibuat oleh Rian Andriandi sebagai kreatornya dan juga sekaligus sutradara, dan semua orang yang akan dilibatkan di dalam film ini, animator-animatornya juga sudah berhasil membuat sejarah besar di perfilman Indonesia, menancapkan bendera genre animasi ke puncak box office, sekaligus memantapkan diri sebagai film terlaris sepanjang masa Indonesia, yang bisa dibilang luar biasa ya. Pencapaiannya sudah jauh lebih dari sebelumnya. Yang paling tinggi waktu sebelumnya kan ada KKN dan juga ada Naga Lain, dan sudah melewati KKN itu sesuatu yang luar biasa banget. Dan tanpa push rank ya, jatuhnya benar-benar real penontonnya 10 juta. Dengan jumlah penonton sebanyak itu harusnya kita bisa banget malah untuk kedepannya akan bertambah lagi jumlah penonton, dan semoga jumlah ini bisa tergeser dengan film yang lebih berkualitas lagi nantinya ya.
animasi kita sudah sangat luar biasa, dan ini mengalahkan animasi-animasi dari Malaysia yang sudah populer dan sudah berkualitas. Tentu saja ya, kita baru mulailah istilahnya untuk dunia animasi ya. Semoga kedepannya animasi kita jauh lebih baik, dan tentu saja perfilman Indonesia secara keseluruhan jauh lebih terjaga kualitas mutunya, dan jumlah penontonnya jauh lebih stabil gitu loh, dan tentu saja berjaya di layar sinema box office Indonesia. Selamat buat Jumbo dan sukses besar untuk film-film lainnya. Kita nantikan nanti di part ketiga final, kira-kira ada film apa lagi yang bisa tembus jutaan penonton dan masuk hadis box office ini, terutama 10 besar ya. Oke, kita nantikan part ketiga finalnya ya. Mungkin dibuat di sekitar Januari lah ya. Nunggu film Desember kelar dulu biar semuanya total berhenti jumlahnya, atau setidaknya sudah pencapaian penontonnya sudah tidak terlalu pesat atau tidak terlalu kencang gitu, udah mulai pelan, baru gua bakal buat. Jadi jatuhnya itu adalah sesi finalnya. Kita nantikan untuk part ketiga berikutnya di update film data penonton film Indonesia 2025. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Nonton Enjoy Movie Ever.